Oke, selamat belajar di channel Radin Desain. Belajar desain di Photoshop dan Corel dengan cepat dan mudah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketika kita sudah membuka aplikasi CorelDRAW, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita klik new dokumen untuk memulai dokumen baru ya. Kalau yang ini desain yang pernah kita desain sebelumnya, jadi bisa kita langsung buka. Ini atau ini atau ini. Jadi gitu ya. Nah, kita buka new dokumen. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada yang perlu kita perhatikan adalah nama. Ini nama nanti muncul di sini. Dokumen kita mau dikasih nama apa? Misalkan belajar Corel untuk pemula gitu ya. Belajar CorelDRAW untuk pemula. Atau mungkin mau dibikin tulisannya mengenal bagian-bagian CorelDRAW, terserah. Kemudian di sini ada size. Size-nya bisa kita rubah terserah mau A3 atau A4. Kemudian di bawahnya ada ukuran ini menyesuaikan dengan size-nya ini ya. Nanti sesuai dengan yang kita kita setting. Kemudian ukuran pixel atau sentimeter bisa kita rubah ke sentimeter, terserah. Nanti ini akan muncul di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah RGB atau CMYK. Ini ada dua warna. Jadi perbedaannya adalah RGB itu adalah warna digital ya. Maksudnya bukan warna printing. Jadi misalkan teman-teman mau mendesain untuk sosial media, blog, website itu pakai RGB. Jadi itu untuk profilnya atau apanya lah. Nah, ketika kita sudah mau mendesain untuk kita print misalkan logo dan lain sebagainya, kita pakai CMYK biar warnanya tidak berubah ketika didesain dan ketika sudah di print. Nah, kita pilih yang RGB aja ya, RGB. Kemudian ini 300 saja standar, DPI ini dot per inch ya. Standarnya ya 300 lah. Kemudian apalagi sudah, ini nggak perlu dicentang, kita klik OK. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini lembar kerja kita ya. Apakah mendesain harus di sini? Tidak. Mau di sini juga boleh. Tapi nanti misalkan kita mau mencetak atau ngeprint langsung dari sini, objek yang kita desain harus ditaruh di tengah ini. Oke, contoh misalkan ini. Nah, ini mau saya cetak, jadi ini harus ada di tengah. Karena yang akan tercetak adalah tampilan yang seperti ini. Oke. Kemudian kita mengenal di sini ada title bar. Title bar itu seperti ini, yang ada tulisannya CorelDRAW X7, ini namanya title bar. Kemudian menu bar ini ada ini file, edit, view, layout, object dan lain sebagainya. Di sini apa isinya? Di sini ada save as, new project, kemudian open, memasukkan gambar gitu ya. Ini kontrol memasukkan gambar tidak harus dari sini, bisa kita langsung drag, misalkan langsung ambil dari sini. Contohnya kita ambil ini Radin Desain, langsung kita arahkan ke sini, langsung kita lepas, itu bisa gitu ya. Kemudian yang ini namanya toolbar. Toolbar ini isinya ya yang apa yang ada di dalam ini, ibaratnya kayak shortcut gitu ya. Misalkan kayak ini new dokumen, misalkan di sini ada new dokumen. Kemudian ini ada save ini adanya di sini di file, ini ada save. Nah, ini memudahkan kita. Kemudian ini langsung kita print dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada juga namanya property bar. Property bar itu seperti ini. Di sini ada 4, misalkan ini yang mau kita misalkan kita mau cetak enggak mau 4, mau kita ganti ke A3 ataupun A5 dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Mereka di sini akan berubah. Contoh, kita bikin A5 ini lebih kecil, kita kembalikan lagi ke A4. Kita kembalikan lagi ke A4, kemudian yang di sini ini ukuran ya, ukuran misalkan kita mau buat kotak, contohnya kita buat kotak, ukuran ini mau kita ganti, kita bisa rubah di sini. Misalkan kita kasih ukuran sebentar saya tulis, kemudian kita enter, ini akan berubah tinggi dan lebarnya terserah. Kita Ctrl Z untuk kembali. Jadi gitu ya. Ini terus yang ini juga ini hairline. Jadi untuk outline-nya misalkan mau kita ganti ke 10 mm. Nah, ini akan berubah. Jadi gitu ya. Kita Ctrl Z lagi untuk kembali. Oke, sekarang kita ke ini. Toolboxnya. Nah, ini penting banget harus kita ketahui. Contohnya seperti ini. Ini adalah pick tool. Pick tool ini untuk memindahkan objek ya. Contoh ini kita pindahkan, terus ini yang sudah kita desain kita pindahkan ke sini. Ini untuk memindahkan objek. Kemudian shape tool ini untuk mengedit garis. Misalkan contoh, kita sudah punya kotak di sini. Nah, kotak mau kita edit, kita geser-geser, klik terus geser-geser. Kemudian kita jadikan garis dulu ini. Klik yang ini. Kemudian mau kita ganti bentuknya atau mau nambah titik lagi untuk merubah, klik 2 kali di sini kita ganti, atau kita mau menghilangkan lagi, klik 2 kali lagi dia akan hilang. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada crop. Crop ini ya saya namanya untuk memotong ya. Misalkan kotak ini aja yang mau kita perlukan. Kita tinggal klik tahan terus paskan dan kita lepas. Kemudian kita enter. Ini akan terhapus objeknya. Jadi yang tersisa cuma kotak kecil ini ya, garis kecil ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada knife. Knife ini sama untuk motong juga, tapi ini akan jadi 2 bagian. Contoh misalkan dari titik ini mau kita potong, kemudian kita arahkan ke titik mana? Misalkan pojok sini. Ini akan menjadi 2 objek. Nah, ini ya. Oke, kemudian zoom. Zoom ini misalkan kita mau zoom cuma bagian kepala, kita tinggal klik tekan kotak, taruh di sini, ini akan kepalanya gitu ya. Kemudian mau kita kembalikan, tinggal klik di sini. Nah, untuk zoom sendiri sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan kayak gini ya, karena kita sudah tinggal mengarahkan arah panah ini mau kemana, ke mata,
sini juga dia akan zoom, tinggal scroll ya, scroll gini, zoom in zoom outnya dimainkan. Kemudian ini ada pen ini, ya ini klik lama terus gerak-gerakkan mau kemana, atas bawah kiri gitu ya. Kemudian di sini ada apa namanya, ini untuk membuat garis. Nah, untuk membuat garis ini banyak pilihan. Ini ada freehand, two point line, bezier pen, dan sampai ke bawah. Apa sih membuat garis seperti apa sih fungsinya? Nah, salah satu fungsi seperti ini. Ini biasa saya pakai itu 3 point curve. Nah, cara makanya gini. Misalkan saya bikin mata, mau membuat mata untuk membuat karya vektor seperti ini ya. Misalkan ini saya contohkan, saya membuat mata. Saya harus menggaris garis luarnya. Nah, seperti ini. Saya garis terus. Saya garis contoh aja ya, jadi nggak terlalu bagus biar tepat. Misal kemudian saya kasih warna, kemudian di sini saya kasih garis lagi, kemudian saya kasih lingkaran. Nah, seperti intinya tool ini untuk membuat garis. Nah, membuat garis banyak macamnya, banyak caranya seperti ini. Tergantung kita sukanya di mana. Nah, untuk apa namanya, penjelasan lebih lanjutnya tentang gimana sih bang freehand ini cara kerjanya, two point ini, bezier pen dan lain sebagainya sampai 3 point curve ini kita jelaskan di video selanjutnya. Dilihat di pojok kanan atas teman-teman ya. Nanti ada link yang muncul kalau sudah saya bikin. Yang penting teman-teman tahu dulu apa fungsinya, kemudian lebih lanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya, karena kalau kita jelaskan satu-satu ini bisa sampai 2 jam, teman-teman nanti bosen nontonnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Artistic Media Tool ini sama ya, dia membuat garis juga. Misalnya kita bikin ini, kemudian kita mau ganti bentuknya, bisa lihat di sini, dia akan sesuai dengan bentuknya ini, gitu ya. Kemudian di sini ada lagi kotak. Nah, ini untuk buat kotak. Nah, ini buat kotak, terserah berapa persegi panjang ataupun proporsional. Untuk proporsional kotaknya teman-teman klik sekali di sini, klik sekali, arahkan, kemudian klik kontrol. Nah, dia akan mengikuti, jadi pas sisinya semuanya kurangnya pas gitu ya, semua sisinya pas. Kemudian lepas, baru kontrolnya juga dilepas, kontrol terakhir dilepas ya. Kemudian bawahnya lagi ada membuat sama ini juga, tapi ini lingkaran. Untuk operasional juga pakai kontrol. Nah, ini kontrol ya. Kemudian di sini ada ini segi 5, mau kita bikin segi 6, lebih banyak lagi isinya bisa, kita tinggal tambahkan di ini ya, di pojok di atas ini, kita kurangi juga bisa gitu ya. Kemudian di sini ya, tulisan. Nah, untuk membuat tulisan klik aja sekali, kemudian tulis seperti biasa. Mau di copy kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, klik 2 kali untuk mengganti tulisannya, tulis yang lain. Nah, kemudian cara yang kedua untuk tulisan, misalkan di kotak ini aja kita mau bikin, misalkan untuk koran, brosur dan sebagainya, kita bikin kotak aja gini. Nah, ini tulisannya akan menyelesaikan dari kotaknya terus. Nah, seperti itu ya, misalnya akan menyelesaikan dengan kotaknya. Nah, kemudian apalagi yang penting itu ini untuk membuat bayangan. Misalkan ini saya kasih warna dulu, misalkan saya kasih warna hijau, kemudian kita mau bikin bayangan. Nah, cara bikin bayangannya tinggal klik di objeknya, klik tahan, arahkan bayangannya mau ke arah mana, misalkan ke kanan. Nah, untuk merubah bayangannya juga bisa dipilih di sini macam-macamnya gitu ya. Kemudian untuk warna bisa dirubah di sini, mau merah bisa di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada namanya yang penting tuh blend. Blend ini jadi gini, misalkan saya punya warna ini, warnanya hijau, kemudian saya bikin kedua warnanya kuning. Dari warna ini, dua warna ini memakai tools ini, blend ini akan muncul banyak warna dari biru ke kuning. Ini seperti itu ya. Caranya saya ulangi lagi. Klik ini, klik dari di hijaunya atau di kuningnya, kemudian tahan, arahkan ke warna satunya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengambil warna-warna yang di dalam ini, teman-teman klik kanan, kemudian sebentar, klik kanan, kemudian Big Blend Group Part. Nah, ini bisa. Kemudian yang tengah ini, yang dua ini sudah lepas, yang tengah ini belum. Nah, kita harus di ungroup. Sama, klik kanan lagi, jadi ada 2 langkah. Klik kanan lagi yang langkah kedua, kemudian ungroup objek. Nah, kita bisa ambil satu-satu. Mau dijadikan background, terserah teman-teman ya. Kemudian ini juga manfaatnya ada 2. Yang dari misalkan ini kan segi 6. Kemudian saya bikin lingkaran. Tadi dari warna sekarang bentuk. Nah, dari lingkaran ke segi 6 ini akan muncul banyak bentuk. Contohnya dari segi 6 ini kita bikin ini dulu, kita kasih warna kuning juga. Kita buat 1, 2, 3 sini. Nah, ini akan banyak bentuk. Caranya lagi sama klik kanan, break, kemudian klik kanan lagi, ungroup objek. Nah, kita bisa ambil satu ini nih. Nah, ini kan, bentuknya nih segi 6 bukan, bulat bukan, ya apalah terserah ini bentuknya apa namanya. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada transparasi tuh. Nah, sesuai dengan namanya ini 4 transparan. Contoh, klik sekali, kemudian geser. Nah, untuk di X7 yang saya pakai ini, kita tinggal gesernya di sini. Tapi kalau di X lain, gesernya tuh di sini. Kayaknya di sini. Untuk yang versi Corel versi yang lain. Sama aja sebenarnya, cuma ada sedikit yang beda. Sama aja di sini, tinggal geser gitu kan ya. Kemudian transparansi kedua itu bisa cuma setengahnya, misalkan geser di sini, klik. Nah, ini cuma setengah yang transparan. Untuk mengaturnya klik lagi, terserah, geser lagi, share gitu ya. Oke, kemudian apalagi ini warna ada 2, misalkan teman-teman ini mau dikasih warna, tinggal ke sini ya. Oh ya, ini teman-teman kalau ada warnanya tidak seperti saya,
cuma ada yang ini, ya memang seperti itu bawaannya. Ini yang saya bikin sendiri. Ini saya bikin warna sendiri untuk keperluan saya lebih cepat membuat karya vektor kartun seperti ini. Biar cepat, warna-warna ini yang dari sini semuanya ngumpul di sini. Untuk teman-teman yang mau belajar juga, nanti kita bikinkan juga cara ibaratnya custom warna gitu ya. Nanti bisa sampai sini. Nanti dilihat juga di link di atas, di pojok kanan atas, nanti kalau sudah saya bikin itu akan muncul linknya. Oke, lanjut ke pewarnaan tadi. Warna kedua ini misalkan ada bajunya gambar, kita mau ngambil warnanya, misalkan ini, kita tinggal klik ini sekali, kemudian klik lagi, kemudian kembali ke kotak yang misalkan kita ini aja deh yang mau kita kasih warna. Nah gitu kan ya. Kemudian klik lagi kalau mau ngambil warna, misalkan warna kudungnya, klik lagi. Nah gitu ya, paham ya. Kemudian apalagi ini yang terakhir ini sama aja sih buat warna juga, cuman ini bedanya dia di titik-titiknya ya. Oh sorry, bukan titiknya. Ini sama, tinggal diklik ini untuk warnanya. Kemudian yang saya maksud titik-titik itu ini. Teman-teman klik di sini, warnanya di setiap titik ini. Kita cari yang lebih terang. Sebentar saya ambilkan. Nah ini. Nah ini klik di titiknya, mau kasih warna merah atau warna apa. Untuk menambah titiknya tinggal klik dua kali gitu ya. Oke, sesederhana ini untuk pengenalan bagian-bagian dari CorelDRAW. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua menu atau tools teman-teman harus tahu untuk membuat vektor, membuat logo, membuat banner, membuat poster, tidak ya. Cukup pahami beberapa tools yang saya sampaikan tadi yang paling banyak dipakai orang. Kemudian teman-teman sudah bisa membuat seperti ini, membuat logo, membuat karya vektor kartun seperti ini yang sangat rumit lah ya, tidak banyak orang tahu mengerti. Nah teman-teman sudah bisa. Nah kemudian misalkan teman-teman butuh menu yang lain pengertiannya dan penjelasannya, tanyakan saja di bawah, saya komen, nanti kita jawab komen. Oke, sekarang kita langkah terakhir yaitu menyimpan hasil karya kita menjadi format CorelDRAW ataupun menjadi sebuah gambar. Yang pertama adalah file, save, ini nanti ada save kalau belum pernah di save, nanti ini akan hidup. Kemudian atau di sini langsung bisa, atau langsung Ctrl S. Nah setelah kita sudah menulisnya akan muncul seperti ini kalau kita menyimpan. Ya pertama cari folder di mana yang mau di folder yang mau disimpan. Kemudian kasih namanya. Kemudian ini dalam bentuk CorelDRAW itu CDR ya, CDR ataupun yang lain misalkan mau dibentuk Adobe Illustrator, formatnya jadi berubah. Adobe Illustrator ini juga sama ya, masihnya dia juga vektor, cuma dia dari bagian dari produk dari Adobe. Jadi gitu ya, PDF dan lain sebagainya bisa dilihat di sini. Kalau untuk CorelDRAW itu adalah CDR. Oke, ini versi Corel. Nah, misalkan teman-teman mau disimpan di bukan X7 tapi X6 ataupun di bawahnya, itu bisa ini. Nah, jadi gitu ya bisa. Karena CorelDRAW itu misalkan teman-teman mendesain di X7 dia tidak bisa dibuka di X6. Tapi ketika sudah mendesain di X6 dia bisa dibuka di X7. Jadi bisa dibuka di versi di atasnya. Kalau versi di bawahnya dia tidak bisa dibuka. Jadi gitu. Kemudian klik save, gitu ya. Klik save. Oke, tidak perlu saya klik save karena sudah saya save, kita cancel. Kemudian save kedua, teman-teman, ini kan kalau di save semuanya terikut. Misalkan ini nggak mau ikut, saya cuma mau nge-save dalam bentuk CDR yang saya seleksinya aja. Sama, ketika di sini, ini akan muncul ketika teman-teman menyeleksi akan muncul selected only. Ini klik aja, klik, kemudian versinya juga kalau mau dirubah, kemudian klik save. Gitu aja ya. Oke, kemudian kedua mau di dalam bentuk gambar. Nah, ini bukan save tapi export, paham? Atau Ctrl E, klik export. Nah ini. Karena saya cuma mau bikin gambar yang di sini aja, yang saya seleksi aja, itu makanya saya seleksi only. Kalau saya lepas, semua gambar yang ada di CorelDRAW ini akan terbentuk menjadi JPEG, gitu ya. Tapi karena saya cuma mau yang ini, mau yang gambar vektor ini, kita klik select. Kemudian misalkan saya taruh di desktop. Kemudian saya kasih tulisan belajar CorelDRAW. Kemudian formatnya di sini. Mau PNG itu dia tuh misalkan cuma mau orangnya aja, backgroundnya tidak kelihatan, jadi backgroundnya tuh nggak ada, atau ya, transparan lah intinya. Itu bisa dibuat PNG atau JPEG, ini ya gambar seperti biasa PDF atau AI, semuanya bisa. Tinggal misalkan kita cuma mau JPEG aja, kemudian klik export yang ada di bagian pojok kanan bawah. Oke, akan muncul seperti ini. Ini untuk kualitasnya ya, medium, low, custom, kita biasa custom aja ya. RGB atau CMYK yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Oke, kita pakai RGB aja. Kemudian apalagi ukurannya di sini 86,5 KB, dan sudah itu saja. Kemudian klik OK. Ini sudah membentuk sebuah. Nah ini ya sudah gambar. Kemudian kita lanjut di video selanjutnya untuk misalkan pertanyaan-pertanyaan yang lain kita bikinkan videonya, dan jangan lupa di like kemudian di subscribe ya untuk teman-teman biar tidak ketinggalan pelajaran tentang desain CorelDRAW ataupun Photoshop. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.